Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmin Hawari dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 222121130. Di sini saya akan melakukan review materi dari mata kuliah keterampilan menulis, yaitu pendekatan menulis dan juga hakikat menulis. Yang pertama ada pendekatan menulis, yaitu pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi merupakan pendekatan yang bisa dibilang bagaimana kita bisa mengasah keterampilan menulis kita dengan cara kita merangkum atau menulis objek yang kita temukan di sekeliling kita dan dituangkan kepada tulisan. Menulis frekuensi ini, pendekatan frekuensi ini bisa diterapkan implikasinya yang pertama pada saat kita melakukan perkuliahan, mencatat perkuliahan, lalu juga kita bisa menulis apa yang ada di sekeliling kita, objek-objek yang ada di sekeliling kita. Yang kedua ada pendekatan gramatikal. Jika kita membaca buku atau menulis sesuatu kata yang baru, maka kata-kata baru tersebut bisa membuat pemahaman kita jauh lebih banyak dan juga lebih baik. Bagaimana kata-kata yang baru tersebut akan menambah pengetahuan kita pada pendekatan gramatikal kali ini. Yang ketiga ada pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi ini pada saat kita selesai menulis, maka kita mengoreksi apakah tulisan kita sudah benar atau tidak. Lalu kita menanyakan pendapat tulisan kita kepada orang lain, apakah tulisan kita sesuai abjad atau sesuai karakteristik yang benar atau tidak. Yang terakhir ada pendekatan formal. Pendekatan formal ini adalah salah satu pendekatan yang bisa dibilang kita menulis di lingkup pendidikan formal. Salah satunya pada saat kita sekolah kita harus mencatat materi, atau sebagai guru kita harus membuat RPP atau membuat materi-materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Lalu ada hakikat menulis. Akan menjelaskan apa arti dari menulis. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan ide atau pikirannya yang dituangkan kepada tulisan. Lalu ada tahap-tahap menulis, diantaranya ada menentukan topik. Sebelum kita menulis, alangkah baiknya kita menentukan topik terlebih dahulu apa yang akan kita bahas. Lalu yang kedua adalah menentukan tujuan menulis. Menentukan tujuan menulis ini apa yang kita akan lakukan menulis. Apakah ini untuk perkuliahan, apakah ini untuk belajar diri sendiri, apakah ini untuk dibaca untuk khalayak umum, dan sebagainya. Lalu ada memperhatikan sasaran karangan. Sasaran karangan ini bisa dibilang kita bisa menulis tanpa sasaran. Jadi kita tidak bisa menulis tanpa sasaran dan harus ada sasaran karangan yang sebelum kita menulis sesuatu. Lalu ada mengumpulkan informasi pendukung. Mengumpulkan informasi pendukung yaitu sebelum kita memulai untuk menulis, alangkah lebih baiknya informasi-informasi yang akan kita tulis kita cari terlebih dahulu untuk akurat dari penulisan kita. Lalu yang terakhir adalah mengkoordinasikan ide dan informasi. Ide dan informasi ini kita bisa membuat sketsa atau membangun sebuah struktur penulisan sendiri, di mana untuk menunjang keberhasilan karya tulis kita untuk keterampilan menulis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.